Ya, kalau progres secara umum kita lebih cepat dari target. Tapi yang sudah baik tentu saya tidak tanyakan lagi ke pihak kontraktor dan balai, pihak pelaksana. Yang saya tanyakan masalah yang pertama masih ada yang banding terkait dengan pembebasan lahan. Tapi hanya 6 orang, yang mungkin di dalamnya ada 16 bidang. Tapi semua bandingnya sudah ditolak, tinggal kita teknis untuk menitip ke pengadilan. Kemudian masalah kedua, kontraktor minta ada pengecualian untuk izin. Kalau bisa yang terkait dengan tol ini, izin itu lebih cepat dari yang normatif, yang reguler. Nah itu tentu izin ini kan ada dua dia, rekomendasi dengan izinnya sendiri. Izinnya di gubernur itu sudah izin, rekomendasinya Pak Bupati sudah menjanjikan akan cepat. Nah, jadi itu sudah ada komitmen untuk tidak jadi masalah. Yang terakhir kita sepakat, ini kan tinggal kerjasama antar pemerintah di semua tingkatan. Kita bersepakat ada LO yang bisa dihubungi setiap hari apabila terjadi masalah. Kemudian harapan Pak Bupati juga tidak ada akses lingkungan lokal, kecamatan, kabupaten yang mati gara-gara hadirnya jalan tol. Jadi sudah dijamin semua akses tetap akan diganti, bahkan ditingkatkan. Hanya saja saya harap Pak Bupati melalui dinas teknisnya justru memberikan informasi tentang rencana ke depannya. Mungkin ada jalan baru, mungkin ada akses baru yang justru dibutuhkan 5, 10 atau 20 tahun mendatang. Nah, perencanaannya segera diberitahu ke pihak balai. DED-nya kalau tidak harus kontraktual, saya minta balai yang membantu. Jadi hampir semua masalah yang masih ada itu sudah kita petakan dan sudah kita buat komitmen agar ketika masalah terjadi langsung ada komunikasi di semua tingkatan pemerintah, pusat, provinsi, kabupaten, kota sampai kampung, kemudian termasuk BUMN, Utama Karya dan Adikarya sebagai funder dan kontraktor. Banyak kayak itu dari janji kayak itu nya ada yang si platform. Kalau ini kontraknya Desember bahaya juga kan? Saya agak ragu Agustus selesai semua. Jadi minimal karena orientasi di sini satu lapis ke sini diselesaikan 100%. Nah mungkin Agustus akhir ya mungkin selesai. Kalau semua ya. Jadi inilah, ini kan kejar aja yang ini. Kejar aja yang depan dulu. Yang depan sampai detail ya? Sampai detail lah. Sampai detail. Kan kita pakai depan dulu.
jalan escape, saya sarankan sebelum hujan. Ya. Dulu Ora Janto gitu juga. Ini jalan. Ya insya Allah jauh gini kok. Ya, ini kunjungan Moner, monitoring dan evaluasi. Nah, pada dasarnya sudah on the track, tapi saya tetap khawatir terhadap waktu. Untuk event sebesar MTQ nggak bisa minggu depan pembukaan H-7 baru tuntas semua. Kalau bisa sih 10 hari sebelum H-1 sudah selesai. Nah, kalau saya lihat volume hari ini memang secara kontraktual ada yang Desember, ada yang November, tapi kita kan mau gunakan ini untuk MTQ. MTQ itu tanggal 21 September. Jadi efektif kita itu kira-kira 9 atau 10 minggu lagi. Ini yang pasti saya masih khawatir, ini tidak terlambat, tapi saya khawatir karena yang kita inginkan itu lebih cepat. Nah, kalau secara kontraktual dia tidak terlambat, nah, tapi kalau bisa lebih cepat, sehingga jauh-jauh hari sebelum MTQ minimal 10 hari bisa kita uji coba ini fasilitas ini, termasuk sound system, sirkulasi, kalau bisa pohonnya juga yang ditanam yang sudah besar kan, nanti kerja sama-sama Fakultas Pertanian untuk menjaga supaya tetap tumbuh, gitu-gitu. Kalau volume ada di buku semua, nanti dibaca aja. SPBU dia. Korek.